Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah metode inversi. Perkenalkan, nama saya Cina Saraswati Valda dengan NIM 001231068. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tugas evaluasi akhir semester saya pada mata kuliah metode inversi. Berikut soal yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu diperoleh hasil pengukuran anomali grafik residual lokal yang terukur sepanjang titik XI seperti pada gambar berikut. Tentukan nilai A, H, D, theta, eta, dan Q. Tentukan nilai parameter A, H, D, eta, dan Q, serta solusi grafiti anomali dengan menggunakan beberapa metode mulai dari Monte Carlo, simulated annealing, dan genetic algorithm. Nah, sebelumnya, dapat diketahui apa itu A, H, D, eta, dan juga Q. A merupakan amplitudo, yakni faktor skala magnitudo tinggi kurva anomali dengan satuan MGAL, dengan satuan miligal, dan juga H yaitu kedalaman, yakni jarak dari permukaan tanah menuju pusat massa benda dengan satuan meter. Kemudian juga terdapat posisi horizontal atau D sebagai letak koordinat pusat massa benda sepanjang profil lintasan pengukuran dengan satuan meter. Kemudian eta yakni faktor bentuk yang merupakan parameter tak berdimensi yang mengontrol jenis geometri makroskopik struktur geologi. Kemudian terdapat Q yaitu eksponen geometri yang sebagai parameter eksponen tak berdimensi yang mengontrol kecepatan penurunan nilai anomali atau decay rate. Berikut source kode untuk, mengerjakan soal tersebut yang dapat di-scan dan terdapat file MATLAB di sana. Berdasarkan pengolahan data yang diolah melalui MATLAB tersebut menghasilkan beberapa parameter sebagai berikut, mulai dari amplitudo, posisi X, kedalaman, shape vector, eksponen geometri, dan juga RMSE sebesar 0,69928 miligal. Melalui MATLAB tersebut juga menghasilkan beberapa grafik. Mulai dari yang pertama, yaitu grafik fitting data dengan metode Monte Carlo. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat perbandingan data real hasil pengukuran lapangan dengan respon teoritis dari model bumi, hasil kalkulasi komputer melalui MATLAB tersebut. Nah, kecocokan solusi akhir dapat dilihat pada garis merah yang terlihat melengkung dengan sangat baik dan memotong tepat di tengah-tengah penyebaran titik data observasi lapangan yang terbentuk sebagai lingkaran biru. Nah, karakteristik lereng kurva atau slope kanan kiri serta puncak anomali terfitting secara presisi. Sehingga hal ini membuktikan bahwa kombinasi nilai parameter yang ditemukan sudah sangat akurat untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan yang didukung oleh nilai misfit yang rendah yaitu 0,69928 miligal di bawah ambang batas toleransi geofisika sebesar 1 miligal dan terdapat pula initial model garis hitam putus-putus di bagian bawah yang menunjukkan respon anomali dari tebakan paling pertama saat program dijalankan, yakni pada iterasi 1. Sehingga jarak yang kontras antara posisi awal yang salah pada garis hitam menuju ke posisi solusi akhir yang presisi pada garis merah secara fisik membuktikan keberhasilan proses optimasi pada pengolahan ini. Selanjutnya terdapat gambar yang kedua atau grafik yang kedua, yaitu grafik history parameter model dengan metode Carnot. Nah, dari grafik ini juga terekam jejak pencarian nilai untuk masing-masing dari kelima parameter dari iterasi awal hingga iterasi ke-5000. Nah, pada grafik ini terlihat persebaran titik-titik hitam yang sangat rapat, acak, dan memenuhi ruang vertikal dari ambang atas hingga bawah pencarian atau search space. Nah, kelima panel parameter juga menampilkan garis hitam tunggal yang solid yang bergerak secara patah-patah membentuk tangga, sehingga sifat grafik yang konstan mendatar lalu melompat naik turun ini terjadi karena array di dalam script hanya merekam nilai parameter kala kondisi yang berhasil memperkecil error sehingga dapat dilihat bahwa setelah melalui iterasi ke 1500 kelima kurva parameter sudah membentuk garis lurus horizontal yang datar sehingga sangat stabil hingga iterasi ke-5000. Nah, hal ini membuktikan bahwa algoritma Monte Carlo terus melakukan sampling secara liar dan merata di seluruh ruang parameter tanpa memperdulikan apakah area tersebut menghasilkan solusi yang baik atau yang buruk. Nah, meskipun begitu, garis merah tunggal yang berada di tengah-tengah membuktikan bahwa sistem pencatatan script berhasil menyaring dan mempertahankan satu kombinasi angka terbaik, yakni parameter yang dihasilkan secara konsisten hingga hasil akhir simulasi. Kemudian, terdapat grafik yang ketiga yaitu kurva misfit terhadap iterasi pada metode Monte Carlo sebagai berikut. Nah, berdasarkan kurva tersebut dapat dilihat bahwa kurva ini menunjukkan performa dan pola konvergensi dari metode Monte Carlo dalam memperkecil nilai kesalahan atau misfit sepanjang 5000 iterasi pengerjaan. Nah, kurva ini membentuk tangga turun yang dapat dilihat pada garis hitam tunggal dan menghasilkan satu garis hitam tunggal yang bergerak membentuk pola undakan atau tangga yang menjadi bukti nyata dari sifat metode Monte Carlo yang murni mengandalkan tebakan acak di setiap kali garis hitam tersebut mendatar, yang artinya
sistem sedang mencoba ribuan tebakan acak, namun belum ada yang berhasil dan menghasilkan error yang kecil dari model terbaik sebelumnya. Nah, begitu garis bergerak turun membentuk undakan, seperti pada iterasi ke-1000, menunjukkan bahwa pengolahan ini secara tidak sengaja berhasil menemukan kombinasi parameter baru yang errornya lebih kecil sehingga batas error minimum diperbarui. Nah, beralih ke metode selanjutnya yaitu simulate annealing. Nah, berdasarkan pengolahan data melalui metode tersebut dapat menghasilkan beberapa parameter sebagai berikut dengan RMSE 0,692469 miligal. Nah, pada pengolahan ini juga menghasilkan beberapa grafik, mulai dari yang pertama yaitu grafik fitting data dengan metode simulate annealing yang menguji tingkat keberhasilan parameter hasil inversi secara visual terhadap data observasi real lapangan. Nah, kecocokan solusi akhir dapat dilihat pada garis merah. Nah, garis merah tebal tersebut memperlihatkan tingkat kecocokan fitting yang sangat presisi dengan sebaran data asli lapangan yang dapat dilihat pada garis biru. Kemudian, kurva juga mampu memotong tepat di pusat penyebaran data, baik pada area puncak anomali maupun pada kelandaian lereng atau slope kanan-kiri pada lintasan. Nah, validitas fisis ini dipertegas oleh nilai misfit akhir atau RMSE yang sangat kecil yaitu sekitar 0,692469 miligal yang tentunya di bawah ambang batas toleran sebesar 1 miligal. Dan pada grafik ini juga terdapat inisial model pada garis hitam putus-putus. Nah, di bagian bawah grafik tersebut, kurva hitam putus-putus yang menuju kurva merah tebal membuktikan bahwa proses optimasi berbasis pendinginan termodinamika buatan ini telah sukses bekerja mengejar target data lapangan. Nah, berikutnya terdapat grafik historis parameter model dengan metode simulate annealing. Nah, berdasarkan grafik tersebut, grafik ini merekam jejak pencarian nilai untuk masing-masing dari kelima parameter. Nah, kelima parameter ini juga menampilkan satu garis hitam tunggal yang solid yang bergerak secara patah-patah atau berundak seperti tangga. Nah, pada rentang 0 hingga 1500 iterasi, undakan melompat dengan rentang vertikal yang cukup lebar dan agresif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ruang parameter sedang disisir secara luas di bawah kendali probabilitas suhu tinggi. Setelah melewati iterasi ke 1500, penggerakan kelima kurva parameter sepenuhnya berubah menjadi garis lurus horizontal yang sangat tenang, datar yaitu stabil hingga iterasi ke 5000. Nah, hal ini membuktikan bahwa algoritma simulate annealing ini telah berhasil mengunci parameter global optimalnya tanpa mengalami disorientasi atau fluktuasi kembali di sisa iterasi. Kemudian terdapat grafik selanjutnya yaitu kurva karakteristik penurunan pada metode simulate annealing. Nah, pada grafik berikut ini menggambarkan informasi mengenai jalan kontrol parameter algoritmik dari metode simulate annealing sepanjang 5000 lintasan iterasi yang terbagi dalam 3 panel indikator, mulai dari kurva yang pertama yaitu kurva RMSE yang berisikan kurva kesalahan misfit dan menunjukkan pola penurunan yang sangat responsif, cepat dan juga mulus tanpa fluktuasi naik turun yang liar di awal. Karena pada script fungsi run pada iterasi awal menghasilkan tebakan parameter yang tidak terlalu jauh dari zona target sehingga algoritma tidak perlu melewati fase kriteria metropolis atau sebagai menerima error yang buruk secara ekstrim untuk melompat dari jebakan nilai dari jebakan. Nah, nilai penurunan suhu pada script juga bekerja dengan sangat efisien, sehingga ruang parameter langsung mengerucut fokus ke global minimum sejak iterasi-iterasi awal. Sehingga pada iterasi ke 0, nilai error berada di titik yang tertinggi, yaitu sekitar 0,85 miligal, namun langsung terjun bebas secara eksponensial di bawah iterasi ke 500. Meskipun iterasi ke 1000 hingga ke 5000, kurva sudah mendatar sempurna dengan stabil mengunci nilai RMSE sebesar 0,69469 miligal. Nah, hal ini membuktikan bahwa rentang ruang pencarian yang sudah diatur sudah sangat ideal sehingga langsung menemukan jalur optimum tanpa harus berputar-putar di lembah yang palsu. Nah, kurva yang kedua yaitu kurva suhu yang menunjukkan grafik penurunan sistem secara berkala. Suhu diturunkan secara perlahan berbasis fungsi melandai dari nilai suhu hingga mendekati 0. Nah, pada iterasi terakhir, grafik ini berjalan sinkron dengan penurunan RMSE saat suhu tinggi. Pencarian bergerak sangat cepat mengecilkan error dan saat suhu mendingin, sistem berfokus memantapkan posisi solusi yang kemudian
Kemudian kurva yang ketiga yaitu kurva probabilitas yang menunjukkan probabilitas penerimaan model baru dari sistem pada awal iterasi grafik yang menunjukkan kerapatan garis yang penuh di angka 1 dan menandakan hampir semua tebakan parameter di awal diterima oleh sistem demi mengeksplorasi model. Nah, seiring berjalannya iterasi dan menurunnya suhu, nilai probabilitas ini keturun secara drastis menuju angka 0. Nah, keadaan probabilitas yang menyentuh 0 ini di paruh akhir iterasi menunjukkan bahwa logaritma telah kristal karena sudah. Dan yang terakhir terdapat metode selanjutnya yaitu genetic algorithm yang melalui pengolahan data dengan menggunakan software MATLAB sehingga menghasilkan parameter sebagai berikut dengan RMSE sebesar 0,583793 miligal. Nah, pada pengolahan tersebut juga menghasilkan beberapa grafik, mulai dari grafik yang pertama yaitu grafik fitting data dengan metode genetic algorithm. Nah, pada grafik tersebut dapat dibandingkan data observasi lapangan asli yang berupa lingkaran biru yang merespon model awal atau tebakan acak pertama, yakni initial model yang berupa garis hitam putus-putus, dan dan respon model akhir terbaik atau hasil optimasi GA yang berupa garis merah tebal. Nah, kurva solusi akhir atau garis merah tersebut terplot melintasi penumpukan tepat di atas titik-titik data observasi asli, yakni lingkaran biru. Nah, kurva ini membentuk pola anomali berpuncak tunggal yang simetris sempurna. Nah, kesesuaian yang sangat presisi antar garis merah dan juga lingkaran biru ini secara visual mengonfirmasi bahwa mengapa nilai RMSE inversi bisa ditekan hingga di bawah 0,6 miligal. Sebaliknya, garis putus-putus hitam atau initial model ini sangat jauh dari data yang membuktikan bahwa tebakan acak di awal memang buruk, namun solusi GA ini berhasil menuntunnya menuju solusi akhir yang valid. Terdapat pula grafik selanjutnya yaitu grafik respon anomali gravitasi dari populasi awal random dengan menggunakan metode genetik algoritma. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat sebaran multi kurva yang berwarna-warni secara meluas tanpa adanya tinggihan data observasi maupun solusi akhir. Nah, garis-garis tersebut adalah kurva respon anomali dari seluruh individu sebanyak 40 pada generasi 0. Nah, semburan kurva tersebut menyebar luas dengan nilai amplitudo dan lebar kurva yang bervariasi mencerminkan proses cuplikan acak stokastik di awal inversi. Karena nilai parameter awal dibangkitkan secara acak dalam batas pencarian yang ditentukan, respon geofisika yang dihasilkan pun tersebar secara heterogen mengisi ruang solusi. Nah, grafik ini berfungsi sebagai bukti otentik tahapan inisialisasi algoritma dengan komputasi dimulai dari pengumpulan solusi tebakan acak yang memiliki tingkat variasi genetik tinggi yang kemudian melalui hukum seleksi ilmiah crossover dan mutasi disaring secara bertahap hingga melahirkan satu kurva tunggal yang super presisi, yakni grafik histori parameter. Nah, kemudian juga terdapat grafik histori parameter model metode genetik algoritma yang menampilkan pelacakan fluktuasi pencarian nilai untuk masing-masing parameter yang dipisahkan ke dalam 5 tingkatan subplot dari awal hingga akhir generasi. Pada generasi awal, yakni generasi ke-100, grafik kelima parameter memperlihatkan riwayat fluktuasi atau lompatan nilai yang sangat kasar dan acak. Fase ini mencerminkan tahap eksplorasi komputasi GA yang sedang mengisi ruang batas pencarian secara luas. Dan hingga memasuki generasi kedua atau iterasi ke-200 hingga memasuki generasi ke-200, fluktuasi ini meredam total dan kelima garis parameter berubah menjadi garis lurus horizontal yang sangat stabil hingga generasi ke-1000. Nah, hal ini membuktikan sifat robust atau tangguh dari GA atau genetic algorithm di mana algoritma berhasil melakukan eksploitasi nilai parameter multivariabel secara simultan hingga mengunci satu kombinasi nilai solusi fisis yang paling optimal. Nah, kemudian juga terdapat kurva selanjutnya yaitu kurva karakteristik misfit dengan generasi, yakni kurva karakteristik
kurva, yakni kurva hubungan karakter misfit dengan generasi GA pada metode genetik algoritma. Nah, berdasarkan grafik tersebut, dapat ditampilkan perjalanan nilai average error yang direpresentasikan oleh garis berwarna biru dan minimal error atau error terkecil yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah sepanjang 1000 generasi. Nah, kedua kurva tersebut merupakan representasi visual dari tingkat kecocokan model matematika terhadap data observasi selama proses inversi berlangsung. Nah, garis merah melacak nilai dari satu individu atau kombinasi parameter tunggal yang menghasilkan kecocokan paling optimal di setiap generasi. Pada awal iterasi, yaitu pada rentang generasi 0 hingga 150, garis merah ini mengalami penurunan nilai RMSE yang sangat curam dan signifikan. Nah, fenomena tersebut membuktikan bahwa operator seleksi dan crossover pada algoritma genetik bekerja secara efektif dan cepat dalam menyeleksi serta membuang kombinasi parameter yang memiliki kecocokan rendah setelah melewati generasi 200. Nah, garis merah mulai mendatar dan mengunci stabil pada nilai minimum 0,583793 miligal hingga mencapai generasi ke-1000 yang menandakan bahwa algoritma telah berhasil menemukan solusi global optimum. Nah, berdasarkan pengolahan data tersebut, pencarian parameter dari ketiga metode inversi stokastik yang diuji, metode genetik DE menunjukkan performa yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan inversi non-linear residual gravitasi ini. Nah, keunggulan DE ini terletak pada kemampuannya melakukan multi-arah secara simultan berbasis populasi yang didukung oleh operator seleksi, serta crossover dan juga mutasi yang dinamis, sehingga proses konvergensi menuju solusi global dapat dicapai dengan jumlah generasi yang searah atau yang maksudnya yang terarah dan nilai misfit RMSE yang paling minimum. Nah, di posisi kedua yaitu metode simulate annealing yang memiliki efektivitas yang baik karena algoritma ini dituntun oleh parameter temperatur komputasi yang secara cerdas mampu meloloskan diri dari jebakan minimum lokal pada iterasi awal sebelum akhirnya mengunci secara tajam pada solusi optimal di akhir iterasi. Sebaliknya, metode Monte Carlo dikategorikan sebagai metode dengan performa yang paling tidak efektif karena sistem komputasinya mengandalkan pencarian acak murni tanpa adanya memori atau umpan balik dari iterasi sebelumnya. Nah, ketidakmampuan metode Monte Carlo ini untuk mengkonversi arah pencarian menyebabkan peluang ditemukannya solusi global menjadi sangat kecil dan sangat boros secara waktu, sehingga menempatkan sebagai posisi inversi yang paling tidak efisien dibandingkan uh, sim, dengan metode simultaneous annealing dan juga genetic algoritma. Nah, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.